Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan jangan lupa cuci tangan. Nah, sebelum kita masuk pada inti materi, kita harus kenalan dulu dengan yang namanya ide pokok. Apa sih ide pokok? Ada yang sudah kenal, ada yang sudah tahu, sudah kelas 3, 4, dan 5 kita sudah belajar ide pokok. Tetapi pada kali ini Bu Ari akan mengingatkan kembali apa itu ide pokok. Nah, teman-teman, nama lain dari ide pokok adalah bisa pokok pikiran, kemudian ada gagasan utama, kemudian ada gagasan pokok dan pikiran utama. Wah, namanya banyak ya, semua itu sama saja dengan yang namanya ide pokok. Nah, kalau kita mau tahu definisi lebih luas lagi, jadi ketika kita membaca sebuah paragraf, maka ketika kita bertanya pada paragraf tersebut, masalah utama apa yang ada di dalam paragraf, dan kalian bisa menjawabnya, itulah ide pokok. Jadi sebelum kita masuk mencari ide pokok, kita buat pertanyaan dulu. Masalah apa yang dibahas di dalam paragraf tersebut? Nah, ide pokok ada pada tiap paragraf. Dan biasanya ide pokok ada pada kalimat utama. Nah, teman-teman, kalau kita mau tahu ada berapa langkah sih agar kita bisa menemukan ide pokok pada tiap paragraf, caranya cukup mudah. Ada 4 cara ketika kita mau menemukan ide pokok. Yang pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. Dalam sebuah paragraf pasti ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kita cari dulu mana itu kalimat utama. Biasanya ada bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa di tengah, atau kesimpulan dari seluruh paragraf. Ketika kita sudah menemukan kalimat utama, berarti kita bisa menemukan ide pokok di dalam kalimat utama tersebut. Seperti pada paragraf berikut. Kita baca dulu ya paragrafnya. Buah nanas yang merupakan buah eksotik benua Asia memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan bahan untuk melunakkan daging. Ya, semua sudah pasti kenal buah nanas. Nah, kalau kita mau tahu di mana kalimat utamanya, kita bertanya dulu seperti yang di awal tadi, kita bertanya dulu. Nah, sekarang nomor 2. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menemukan ide pokok? Ketika kita ingin menemukan ide pokok, kita cari juga kalimat utama. Kemudian ketika kalimat utamanya itu sudah ada, kan tadi buah nanas yang merupakan buah eksotis benua Asia memiliki banyak manfaat. Nah, sekarang kita coba untuk mengurangi kata-kata yang kita anggap tidak perlu. Maka jadinya buah nanas memiliki banyak manfaat. Yang merupakan buah eksotis benua Asia itu bisa kita hilangkan. Nah, masih ada cara yang selanjutnya. Cara yang ketiga adalah membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Kalau tadi kalimat utamanya adalah buah nanas yang merupakan buah eksotik benua Asia memiliki berbagai manfaat, maka kita balik saja. Kemudian kan nanti kalimat utamanya tadi ya, kalimat utamanya tadi kita balik saja. Berbagai manfaat buah nanas, atau berbagai manfaat buah nanas, atau khasiat buah nanas ya. Jadi dibalik yang terakhir kemudian dijadikan untuk menjadi kata yang ada di depan.
Cara terakhir juga cukup mudah. Dengan cara apa? Dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Perhatikan paragraf berikut. Bu Ari akan bacakan ya. Ini adalah hewan berkaki dua. Hewan ini termasuk ovipar. Dagingnya menjadi komoditas makanan pokok di Indonesia. Saat acara hajatan, hewan ini sering dijadikan hantaran. Anak-anak suka sekali dengan olahan masakan ini. Hewan ini adalah ayam. Nah, kalian bisa tebak di mana kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya berada di akhir. Hewan ini adalah ayam. Sudah kita temukan kalimat utamanya, kemudian kita akan cari ide pokoknya. Hewan ini adalah ayam. Kita perhatikan kalimat-kalimat sebelumnya. Kalimat-kalimat sebelumnya membahas tentang apa? Membahas tentang ciri-ciri ayam. Ciri-cirinya apa saja? Berkaki dua, hewannya tergolong ovipar, dagingnya komoditas pokok di Indonesia, anak-anak suka, kemudian sering dijadikan hantaran. Nah, sehingga kita bisa menebak atau kita bisa mengidentifikasi bahwa ide pokok pada paragraf berikut adalah ciri-ciri ayam. Nah, mudah bukan teman-teman mencari ide pokok? Setelah kalian mempelajari tentang cara menemukan ide pokok, maka kali ini Bu Ari akan memberikan kalian berupa penugasan, ya. Untuk penugasan pertama, kalian diminta untuk mencari ide pokok pada sebuah paragraf. Pada penugasan kedua, ada sebuah paragraf tentang belajar sistem kebut semalam. Kalian diminta juga untuk mencari ide pokok pada paragraf tersebut. Ya, sama tugasnya dengan penugasan 1. Pada penugasan 3 juga sama ya, mencari ide pokok pada sebuah paragraf. Jadi tugas 1, 2, dan 3 adalah mencari ide pokok pada sebuah paragraf. Semua penugasan ada di Google Classroom. Jadi kalian bisa lihat Google Classroom kelas bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pelajaran dari Bu Ari, semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, boleh chat, vid call, atau WA Bu Ari. Itu saja anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.